Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailatul jum'ah sabi' asr min syahri Muharram 1445. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan Al-Akhbar As-Sahihah dalam sifat melihat Allah di hari kiamat kelak. Namun sebelum itu kita bahas sedikit faedah dari hari yang lalu di mana kita tidak bisa mengajar dikarenakan sakit. Maka perlu diketahui ya ibadallah bahwa di sana ada hadis yang muttafaqun alaih dari Ibni Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, "Nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang banyak manusia yang lalai dari keduanya, tidak peduli dengan keduanya. Kapan mereka peduli dengan keduanya? Jika keduanya itu telah datang kepadanya, baru mereka menyesal. Apa itu kenikmatan? As-sihhatu, pertama kesehatan, dan yang kedua kenikmatan al-faragh, waktu yang luang. Maka dua kenikmatan ini banyak kaum muslimin tidak menghiraukannya. Maka berapa banyak dari kaum muslimin mempunyai kesehatan, maka tidak dioptimalkan kesehatannya untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, untuk apa saja. Dan yang kedua, waktul faragh. Allah memberikan waktu yang luang, itu kenikmatan yang besar. Berapa dari manusia mempunyai kesibukan masing-masing. Kesibukan untuk mencari uang, kesibukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus dikerjakan, baik dari Allah yang wajib atau yang sunnah, atau tugas-tugas duniawi dari pekerjaannya. Maka di saat dia mempunyai waktu luang itu kenikmatan yang Allah berikan, yang mana kenikmatan itu tidak boleh disia-siakan. Maka dua kenikmatan, sehat dan waktu luang, dengan nas Nabi dinamakan kenikmatan, menunjukkan dia mempunyai konsekuensi. Apa konsekuensinya? Jika kalian mensyukurinya, kalian akan ditambah kenikmatan tersebut. Seseorang dalam keadaan sehat, dia optimalkan kesehatannya untuk belajar atau mengajar, mengamalkan amalan-amalan yang dia pelajari, murajaah dan seterusnya. Maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut over and over again. Dimuliakan oleh Allah, dari rasa syukurnya itu mengoptimalkan kesehatannya dan waktu luangnya, maka diberikan kesehatan yang prima. Dan waktu luangnya karena memanfaatkan dengan kesempatan yang baik, diberikan waktu luang yang berbarokah. Tidak waktu luang itu dia pergunakan untuk perkara-perkara yang melalaikan. Kesempatan untuk main game, kesempatan untuk berfoya-foya waktu, melihat sesuatu yang tidak penting, bahkan merusak, atau apa saja. Maka waktu luang dan kesehatan kenikmatan, yang mana bisa jadi kenikmatan ini kebalikannya bumerang, karena dia dicap oleh Allah sebagai kenikmatan. Maka barang siapa yang kufur kepada kenikmatan dalam keadaan waktu sehat, tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan menuntut ilmu, tidak peduli dengan berdakwah, ataupun
di saat dalam keadaan waktu luang tidak dipergunakan waktu luangnya untuk menuntut ilmu atau untuk melaksanakan ibadah dari ilmu yang dipelajari atau berdakwah, maka bisa jadi bumerang kufur kepada nikmat Allah dan Allah murka atasnya. Maka ini karena dua nikmat tadi disebutkan oleh Nabi sebagai kenikmatan, maka masuk konsekuensi ayat Allah yang berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang mensyukuri dari nikmatku, di antaranya dua nikmat tadi, as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, dioptimalkan untuk menuntut ilmu, melaksanakan amal-amal soleh, dan berdakwah jika memang sudah majalnya majal dakwah, maka Allah akan over and over again menambahkan dan menambahkan dari barokah dari waktu kita yang luang dan dari kesehatan kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang mempunyai kesehatan dan menghabiskan waktu dari kesehatannya itu kepada perkara yang buruk, dan begitu pun mempunyai waktu luang tidak dipergunakan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, inna adzabi lasyadid, maka tunggulah, kata Allah, dari kufur nikmat kalian atas kesehatan dan atas waktu luang, maka tunggulah azab Allah yang perih dan pedih. Maka camkan ini semua, bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan dalam keadaan statis, tidak dalam keadaan jaya terus menerus, dan dalam kesehatan terus menerus, dan dalam waktu luang terus menerus, tidak. Maka hidup di dunia ini tidak selalu datar. Seperti disebutkan, the life is never flat, bahwa kehidupan di dunia ini kadang di atas dan kadang di bawah. Maka bagaikan orang yang berada di atas roda, kadang roda di atas dan kadang berputar di bawah. Maka dalam keadaan seperti itulah kita terus mensyukuri nikmat Allah di saat sehat, dengan mengoptimalkan badan kita, belajar, murajaah, dan juga mengamalkan amal-amal yang dituntut, dan juga melaksanakan dakwah jika dia memang sudah menjadi dai, maka itu dipergunakan untuk ibadah, dan begitu pun waktu luang. Maka ini hanya sekedar pembukaan pelajaran, kita mengambil hikmah dari berbagai perkara yang kita rasakan. Maka kami merasakan bahwa sakit, meskipun hanya sekedar berapa hari, 1 hari lebih, namun kita mengambil ibrah padanya seperti ucapan Allah, fa'tabiru ya ulil absor. Maka kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Maka di perut kita banyak bakteria, dan masa inkubasi bakteria itu butuh beberapa jam, yang mana mengeluarkan semua yang ada di perut. Yang kita makan langsung keluar. Kita minum sekarang teh, langsung keluar teh. Maka kita merasakan bahwa kita ini lemah, dan kita merasakan bahwa waktu-waktu di saat kita sehat telah banyak kita buang-buang waktunya. Di saat kita sehat, kita banyak meluangkan waktu, maka terasa penyesalan. Di saat rasa sakit, di saat tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa mengajar, tidak bisa belajar, murajaah, maka terasa kekurangan yang ada pada diri kita. Maka alhamdulillah, pada kesempatan petang ini kita mulai beraktivitas kembali meskipun agak lemah, karena diare menyebabkan lemah. Maka sekarang kita masuk kepada hadis. Yang pertama kemarin hadis Abi Hurairah, dan yang kedua hadis Abi Sa'id. Sudah disyarah belum? Bismillah. Maka hadis Abi Sa'id Al-Khudri, jika memang belum kita syarah,
Sudah disyarah apa belum? Hadis Abi Sa'id? Belum. Hanya hadis Abi Hurairah yang sudah. Maka di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan hadis ini telah kita lewati di bab yang pertama. Lalu kenapa penulis mengulangnya? Dikarenakan dimasukkan kepada bab yang kelima ini akan menceritakan bagaimana keadaan orang-orang munafik. Maka kita lewati sanad dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian kita lewati juga dari beberapa lafaz bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kalian akan melihat Allah di arasatil qiyamah. Kemudian mana wajah pendalilan? Wajah pendalilannya disebutkan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa di saat kelompok yang menyembah selain Allah, maka mereka semuanya mengikuti sesembahan selain Allah. Bahkan di sini lebih detail disebutkan bagi siapa yang menyembah Uzair, maka dia akan mengikuti Uzair dari kelompok Yahud. Dan barang siapa yang mengikuti dari kaum Nasara, mengikuti Masih Ibnu Maryam, maka akan mengikuti. Namun yang diikuti bukan Isa yang sebenarnya dan bukan Uzair yang sebenarnya, karena keduanya dari para nabi, maka mereka tidak masuk api neraka. Maka di saat semua yang menyembah kepada selain Allah masuk kepada api neraka, hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajirin, maka yang tersisa hanya mereka yang menyembah Allah, muwahhidun, dari orang-orang yang solehnya dan orang yang buruknya. Maknanya dari kaum muslimin kelak masih ada yang bergelimang dosa. Maka ini yang dinamakan dengan aw fajirin. Masih banyak dari mereka yang hidup di kubangan-kubangan dosa, namun muwahhid, tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Dan dohirnya mereka min ahlil kiblah, dari orang yang sholat. Jadi masih sholat dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Min barrin aw fajirin wa gubaratun min ahlil kitab. Adapun makna wa gubaratun min ahlil kitab, makna gubarat ay baqoya. Makna gubarat adalah sisa, baqoya. Maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa al-gubarat jam'u dari gobir. Maknanya adalah baqiyatuhu, yang tersisa. Maka maknanya bagaimana yang tersisa dari ahlil kitab? Wal murad huna man kana yuwahhidullah minhum wa suhufuhu. Dari kelompok ahlul kitab yang beriman dengan Nabi Isa dahulu. Maka dari kelompok ahlul kitab, mereka ada yang beriman kepada Injil yang benar, yang tidak mengajak kepada Trinitas atau as-salisu salasah, bahwa Allah itu dibagi tiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Maka bukan itu, tetapi mereka beriman kepada Nabi Isa di zaman dulu, dan dengan kitab Injilnya yang dulu berasal dari Isa dengan benar, tidak ditahrif, maka mereka ada. Mana dalilnya? Seperti disebutkan di Sahih Al-Bukhari di Badail Wahyi, di hadis nomor 3 atau kurang atau lebih. Maka di saat Nabi Muhammad SAW diceritakan bagaimana turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka disebutkan bahwa Nabi mulai mencintai untuk menjauhi dari manusia dan banyak duduk di Gor Hira, di Goa Hira. Maka kemudian suatu hari memang sudah ditakdirkan dia bi'tsah, menjadi seorang nabi, diturunkan Jibril.